Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, how are you today? I hope you are always healthy and happy. Berjumpa kembali bersama Pak Heri dalam pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan belajar memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak yang hebat, setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak dapat yang pertama memahami perbandingan dua besaran, dan yang kedua anak-anak nantinya dapat menyelesaikan permasalahan perbandingan dua besaran. Untuk itu, mari langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang hebat, tentunya di sekolah dasar anak-anak sudah pernah mempelajari materi tentang perbandingan yang merupakan aplikasi dari materi pecahan. Nah, di kelas 7 ini kita akan mempelajari materi perbandingan kembali, dan tentunya dengan cakupan materi yang lebih luas. Nah, lantas kenapa ya kita perlu mempelajari materi tentang perbandingan? Apa manfaatnya? Perlu diketahui bahwa banyak sekali manfaat dari materi perbandingan. Di antaranya, yang pertama dalam bidang kesehatan. Biasanya, perbandingan digunakan untuk menentukan perbandingan suatu obat pada resep untuk seorang pasien yang dilakukan oleh dokter. Yang kedua, dalam bidang teknik bangunan, biasanya perbandingan digunakan untuk membuat denah bangunan oleh seorang arsitek. Ada lagi yang ketiga, dalam bidang pertanian, biasanya perbandingan digunakan untuk menentukan takaran penggunaan suatu pupuk oleh seorang petani. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat dari perbandingan. Nah, untuk itu, adakah yang masih ingat apa itu perbandingan? Nah, untuk membantu mengingat dan memahami tentang perbandingan, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Berikut ini adalah dua mobil, yaitu mobil A dan mobil B dengan kapasitas mobil dan tenaga atau daya gerak yang berbeda. Spesifikasi kedua mobil tersebut ditunjukkan pada tabel. Dari situasi tersebut, kita dapat membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan kedua mobil. Misalkan mengenai kapasitas mesin, atau mengenai besar tenaga gerak, atau bahkan mungkin juga mengenai harga. Dan berikut ini contoh perbandingan yang sesuai dari situasi tersebut. Contoh yang pertama, perbandingan roda mobil A dan mobil B. Dapat kita tuliskan perbandingannya adalah 4 dibanding 6, atau ketika kita sederhanakan menjadi 2 dibanding 3. Contoh yang kedua, perbandingan antara tenaga mesin mobil A dan mobil B. Dapat kita peroleh perbandingannya adalah 180 dibanding 540, atau ketika kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 3. Nah, anakku yang hebat, perbandingan dua besaran dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian besaran yang sejenis atau memiliki satuan yang sama, sehingga menghasilkan bentuk yang paling sederhana. Misalkan A per B yang berarti A berbanding B. Selanjutnya, nilai dari perbandingan tersebut yaitu A per B disebut dengan istilah rasio. Anak-anakku yang hebat, dari sini kita tahu bahwa penulisan suatu perbandingan sama seperti penulisan pecahan, akan tetapi berbeda pada pengertiannya, di mana dalam hal perbandingan A per B berarti membandingkan dua besaran, sedangkan dalam pecahan A per B berarti bagian dari keseluruhan. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya untuk menyederhanakan dan menyelesaikan permasalahan perbandingan dapat kita gunakan cara-cara berikut ini. Cara yang pertama, ketika kita ingin menentukan atau mencari perbandingan atau nilai dari perbandingan suatu permasalahan. Caranya yaitu dengan menyamakan satuan jika satuannya berbeda. Selanjutnya baru kita sederhanakan. Untuk cara yang kedua, ketika kita ingin menentukan nilai unsur yang dibandingkan jika nilai perbandingannya diketahui. Caranya, misalkan A
dibanding B sama dengan 2 dibanding 3, maka untuk menentukan nilai dari A atau B dapat kita gunakan dengan cara pemisalan, yaitu A sama dengan 2N dan B sama dengan 3N. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh permasalahannya. Yang pertama, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan cara yang pertama, karena untuk mencari atau menentukan perbandingan atau nilai perbandingan dari permasalahan tersebut. Sehingga sebagai alternatif penyelesaiannya, jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter, sedangkan jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km atau sama dengan 1.500 meter. Sehingga perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 dibanding 1.500. Kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 3, atau ketika kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/3. Di sisi lain, perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah dapat kita tuliskan sebagai perbandingan antara 1.500 dibanding 500, yaitu sama dengan 3 dibanding 1, atau kita dapat tuliskan 3/1. Jadi berarti bahwa jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Anak-anakku yang hebat, sampai di sini sudah paham ya untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Pada tahun ini perbandingan umur kakak dan adik adalah 2 dibanding 1. 2 tahun yang lalu umur kakak 14 tahun. Pertanyaannya, berapakah umur adik sekarang? Nah, anak-anakku yang hebat, untuk permasalahan yang kedua kita menggunakan cara yang kedua, karena perbandingan dari permasalahan tersebut sudah diketahui dan kita ingin menentukan unsur dari perbandingan tersebut. Sehingga alternatif penyelesaiannya adalah, misalkan umur kakak sekarang adalah 2X dan adik adalah X, hingga 2 tahun yang lalu umur kakak 14 tahun, berarti atau berakibat 2X dikurangi 2 sama dengan 14. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 14 ditambah 2, atau 2X sama dengan 16. Sehingga diperoleh X sama dengan 8. Jadi umur adik sekarang adalah X sama dengan 8. Artinya umur adik adalah 8 tahun. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini sudah ingat dan paham ya berkaitan dengan perbandingan dua besaran. Alhamdulillah. Pak Heri yakin anak-anak semuanya pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray Hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thanks for your attention and see you on the next lesson. Pak Heri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.